Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ini saya izin menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 libur bergerak. Ini budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan kebiasaan, kebiasaan yang tidak biasa dilakukan, namun dengan upaya kita ini akan dibiasakan. Nah, untuk kesempatan ini saya prioritas untuk Bapak Ibu bagaimana di setiap pembelajaran itu melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa saya mengambil ini? Di sini saya mengambil latar belakang daripada keyakinan kelas karena sekolah itu adalah satu tempat yang menumbuhkan karakter murid, ya, sehingga perlu dibiasakan adanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, yang memberikan pengawasan kepada semua warga sekolah. Kemudian dengan situasi yang nyaman mungkin akan mempermudah bagi sekolah untuk menentukan dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita SD 9 Batu Daha ini masih sangat penting untuk menerapkan budaya positif, ya, agar tercipta suasana yang kondusif, aman, tentram, kemudian melaksanakan kegiatan pendidikan dengan luar biasa yang didukung oleh kesepakatan atau komitmen kita bersama. Kemudian yang menjadi kebiasaan saat ini, konteks disiplin dan budaya kerja itu perlu adanya membiasakan keyakinan kelas dan disepakati bersama melalui forum musyawarah diskusi tentang penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini dimulai dari lingkungan kelas, ya. Kemudian kita biasakan bagaimana kita di setiap melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang baik, maka kita mulai dari komitmen bersama atau kesepakatan bersama. Jadi di dalam menjalankan keyakinan ini, maka kita ada rasa sedikitnya takut dengan hasil kesepakatan yang tertulis di setiap kali ada proses pembelajaran. Demikian halnya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, yang termasuk orang tua. Ini kita juga buatkan kesepakatan. Hal-hal apa yang dapat mengembangkan sekolah dalam ide-ide positif yang lahir dari Bapak Ibu, kemudian yang lahir dari orang tua. Maka yang meyakinkan bahwa sekolah kita dengan adanya komitmen bersama, maka peningkatan ini mungkin akan terlihat ketika ini kita mulai jalankan secara bersama. Jadi Bapak Ibu, dengan harapannya karena ini belum terbentuk keyakinan atau kesepakatan kelas dimulai dari kelas Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sebaiknya setiap kali dalam proses pembelajaran dimulai dengan keyakinan kelas, karena untuk meminimalisir masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya tujuannya menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat. Jadi kalau sudah disepakati semua, maka mau tidak mau peserta didik akan menunjukkan keberanian dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati. Misalnya, adik-adik di kelas ini, menurut adik-adik apa yang tidak boleh dilakukan? Saya yang turun. Yang tidak boleh dilakukan, misalnya keluar tanpa izin. Ya. Apalagi main handphone saat proses belajar mengajar, itu pasti akan dimukakan oleh peserta didik dan itu ditulis, ya, ditulis. Kalau perlu kita buatkan papan seperti ini, catat, kemudian mereka ada tanda tangan komitmen. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka secara tertulis, maka ini pasti akan dilakukan oleh semua yang ada di dalam kelas. Diyakini bahwa ini adalah perbaikan kita. Kemudian anak-anak itu mulai terbiasa dengan adanya
keyakinan mereka dengan kesepakatan itu bahwa akan berubah karakter mereka. Disinilah kesempatan kita untuk bagaimana memasukkan materi pelajaran, bagaimana membina dan mendidik karakter mereka, bagaimana melatih mereka dalam kreativitas. Inilah yang menjadi tujuan utama kita dalam membangun kesepakatan. Kemudian yang berikut, menemukan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi. Ini bukan karena hadiah, ya. Jadi misalnya kita melihat anak yang tidak termotivasi, kemudian pikiran kita, coba siapa yang bisa dapat permen? Otomatis bukan karena dari dalam dirinya, karena permen dia termotivasi, dan itu tidak dibenarkan, ya. Itu tidak dibenarkan. Bagaimana menumbuhkan keyakinan mereka untuk mencapai kesepakatan itu, melihat perkembangan motivasi mereka dengan keyakinan. Coba siapa yang bisa menjelaskan mengulangi apa yang Ibu sampaikan tadi? Karena kita sudah buat kesepakatan tentang hal itu, maka peserta didik akan termotivasi dengan sendirinya tanpa hadiah atau hukuman, ya. Kemudian mereka akan mulai dari diri mereka bagaimana membiasakan hal-hal yang positif. Tentunya tergantung pada apa yang kita sepakati. Kemudian mendisiplinkan murid sesuai keyakinan keras berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, profil Pancasila ini ada 6 ya. Bagaimana membiasakan. Hal yang perlu kita sepakati adalah sholat berjamaah di masjid, itu sudah tertulis dalam kesepakatan. Maka kita berikan hukuman kepada mereka atau kita berikan efek jerah kepada mereka bahwa kesepakatan itu sudah dibentuk, kenapa dilanggar? Nah, jadi kita punya hak untuk membina mereka, karakter mereka dengan profil pelajar Pancasila nomor 1. Ya, itu contoh. Kemudian yang berikut, misalnya ada hal-hal yang ingin dilakukan oleh peserta didik, misalnya membiasakan menyumbang Rp1.000 setiap hari Jumat. Misalnya, ini contoh kalimat sumbangan merupakan salah satu kegiatan disiplin positif yang mengarah pada profil pelajar Pancasila nomor 1. Ya, nomor 1 berarti beriman dan bertakwa dan berbudi pekerti. Jadi itu pembiasaan budaya positif. Berarti kalau ada itu berarti ditulis lagi. Menyumbangkan Rp1.000 setiap hari Jumat. Profil pelajar Pancasila nomor 1. Profil pelajar yang kedua apa? Berkebinekaan global. Bagaimana peserta didik memahami masing-masing karakter murid? Ya, tentunya di dalam setiap kesepakatan kelas yang kita masukkan, dilarang atau tidak dibolehkan berkelahi dalam kesepakatan, ya. Maka mereka tidak akan berkelahi. Ada tertulis itu, tertulis, jangan kita langgar. Maka dengan sendirinya motivasi itu dari dalam diri mereka, bukan karena takut dengan hukuman. Yang berkelahi mana sini? Nah, karena takutnya mereka, maka otomatis itu bukan merupakan satu dorongan dalam diri siswa. Kita masukkan pada profil yang kedua, berkebinekaan global, ya. Jangan saling mendiskriminasi. Ya, misalnya ada biasa seperti yang saya dengar ini, ya, ada anak yang menyebut nama orang tuanya. Nah, bagaimana itu kita cegah? Dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Maka itu bisa kita cegah. Mulai hari ini tidak ada yang atau tidak dibenarkan menyebut nama orang tua. Maka sudah tertulis. Coba dimulai dulu. Nah, pasti ini saya targetkan sebentar ada 5 target itu. Kita
kita buat, dan besok mungkin akan dimulai dari proses pembelajaran keyakinan kelas ini ya. Ini ada pemodelan satu orang dari kelas 6 atau kelas 1 ya, membuat kesepakatan kelas ini. Oke, setuju? Sebetulnya yang saya sampaikan ini nyata ya, nyata dan akan kita laksanakan. Yang berikut profil pelajar yang ketiga, mandiri ya. Mandiri itu ya. Bergotong royong. Bergotong royong itu masuk dalam kesepakatan. Misalnya setiap proses pembelajaran kita laksanakan secara berkelompok. Dalam kelas ini sudah masuk profil pelajar yang ketiga, bergotong royong. Setiap pekerjaan yang berat kita sama-sama melakukan itu. Sudah berapa poin yang keyakinan kelas ini? Bisa lihat besok apa yang akan muncul. Oke, mandiri. Nah, untuk kesepakatan atau keyakinan kelas bagaimana membangkitkan kemandirian anak, maka perlu kita buatkan kesepakatan. Contoh, pada saat ulangan ya, tidak ada yang menengok kiri kanan. Ini kesepakatan pada saat ulangan lagi ini ya. Jadi setiap kesepakatan itu kita tulis. Sebetulnya di kelas itu nanti salah untuk ke depan. Ini nanti akan saya sediakan setiap kelas ada plano, ada sticky note. Nanti kita akan mulai belajar ya bagaimana kita membiasakan budaya positif melalui keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang berikut setelah mandiri, bernalar kritis. Ini juga mungkin bisa kita, tapi untuk keyakinan kelas ini mana ya indikatornya yang sesuai, itu yang kita laksanakan. Jadi misalnya hanya ada 3 dalam profil pelajar Pancasila, itu dulu, jangan ambil semua ya. Nah, kalau diambil semua nanti kita kelabakan sendiri. Mungkin akan menyusun konsepnya bagaimana, minimal 1 atau 2. Nah. Berikut menumbuhkan tanggung jawab, komitmen dan teguh pendirian. Jadi ini ya, tujuannya bagaimana anak-anak itu menjadi tanggung jawab, ya, komitmen, kemudian mereka tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah tertulis dalam kesepakatan. Dan itu mereka bisa yakini. Ya. Ketika ada hal-hal yang dilanggar dalam kesepakatan, maka kita undang mereka secara individu. Kenapa kita atasi mereka dengan memberikan penjelasan untuk meyakinkan mereka. Itu kalau di guru program biasanya disebut dengan segitiga restitusi ya. Bagaimana meyakinkan bahwa mereka itu tidak akan mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Itu meluruskan keyakinan. Kemudian yang berikut, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran kita. Siapa yang banyak bicara? Guru kah? Siswa kah? Sebaiknya dalam proses pembelajaran ini kita melakukan pembelajaran bersikap seperti layaknya seorang fasilitator, hanya memfasilitasi. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka? Tanyakan dulu apa yang mereka rasakan hari itu, kesiapan mereka ya, siapa? Apa yang membuat kamu hari ini merasa senang? Apa yang membuat kamu hari ini merasa sedih? Dia akan bercerita. Dari cerita mereka, dari apa yang mereka inginkan, maka itu kita hubungkan dengan pembelajaran. Maka setiap proses pembelajaran itu, perencanaannya itu hanya bisa kita kira-kira saja untuk perencanaan, tapi muatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita berikan, kita hubungkan dengan pengalaman yang ada dalam yang mereka rasakan. Jadi setiap proses pembelajaran itu kita yakinkan dulu mereka, posisikan diri mereka, dan pastikan kesiapan belajar mereka, kesiapan fisik, mental, ya. Kemudian bagaimana mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang nanti kita hubungkan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, tolak ukur dari keberhasilan nanti yang akan kita lakukan. Bagaimana kita mengetahui ya
kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah disampaikan tadi, maka tolak ukur ini digunakan tolak ukurnya yang digunakan adalah membuat keyakinan kelas di mana kesepakatan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua murid di kelas. Ini untuk semua, bukan untuk satu orang saja. Tapi mungkin besok kita lihat mungkin 1 jam ya, kita ada kesempatan untuk persiapan alat bahannya nanti insya Allah saya siapkan pada prosesnya. Tapi kita mulai dari mengajar seperti biasa, tapi kita sisipkan bagaimana membuat kesepakatan kelas itu, meyakinkan mereka bahwa itu adalah hal-hal yang dapat memotivasi diri mereka. Kemudian yang berikut, guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti kita lihat ini nanti prosesnya mungkin panjang ya, 1 semester atau 2 bulan, 1 bulan, boleh tertargetkan begitu. Jadi ini nanti sebentar kita akan buat RTL ya. RTL bagaimana Bapak Ibu akan melakukan tindakan aksi nyata untuk meyakinkan anak dalam kesehariannya di setiap proses pembelajaran. Kita buat RTL ya. Yang berikut, lini masa tindakan. Dan ini yang nanti Bapak Ibu akan lakukan ya. Menyusun perencanaan, kemudian apa yang akan dibuat di awal, mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah. Jadi ini dikomunikasikan, Pak, ini yang saya ada rencana. Sebetulnya ini sudah saya lakukan tahun-tahun kemarin ya, pada pembimbingan siswa itu. Nah itu sudah, maksudnya itu sudah masuk kepada kesepakatan, tapi belum diyakinkan, tidak meyakinkan karena memang belum ada yang tertulis, kesepakatan yang tertulis di antara kita ya. Kalau ada itu pasti ada hasilnya, dan ini insya Allah kita akan lakukan perbaikan kembali. Yang berikut, mensosialisasikan budaya positif kepada teman-teman. Misalnya ini yang Ibu Yumi misalnya sudah melakukan di kelas tentang kesepakatan budaya positif, kesepakatan kelas di, maka itu Ibu Yumi buat dokumentasi, catatan-catatan seperti ini, aksinya bagaimana, tantangannya bagaimana, kemudian siapa yang mendukung, itu nanti di kelas murid yang mendukung ditulis, murid si A mendukung, nah begitu. Kemudian tentunya ini untuk guru ya, ini fokus di peserta didik ya. Untuk komite sekolah ini masih panjang ya, insya Allah kita akan lakukan di tahun ajaran baru. Kemudian yang berikut, bagaimana melibatkan semua warga kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti ini Bapak Ibu yang akan terlibat semua. Besok ada satu pemodelan, kita lihat bersama ya, seperti apa yang akan dilakukan. Nanti itu yang akan dibuatkan RTL sebentar. Kemudian yang berikut, melakukan kolaborasi dengan alat kelas yang untuk mengontrol perilaku murid. Jadi di setiap pembelajaran ada kesepakatan, ada yang mengontrol. Minimal 1 kali saja, satu kali pembelajaran. Apakah kesepakatan atau keyakinan itu dijalankan atau murid menumbuhkan budaya positif, tetapi belum ada komitmen yang tertulis untuk meyakinkan bahwa ekstrakurikuler di sekolah itu dapat menumbuhkan budaya positif. Belum ada itu yang tertulis, sehingga kita harus buatkan komitmen. Kita ada komitmen. Yang berikut, setelah kita melakukan semua yang prosesnya ini, kita evaluasi apa yang kurang, apa yang sudah jalan, apa yang belum sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Nah setelah itu kita buatkan refleksinya. Ternyata pembelajaran yang saya dapatkan pada konsep keyakinan kelas yang saya buat, siswa si A dari sikapnya buruk, ternyata dengan adanya keyakinan berubah menjadi baik. Jadi ini nanti refleksinya seperti itu. Nah setelah itu dibuatkan laporannya, mungkin laporannya 1 lembar sudah cukup ya, sudah cukup 1 lembar saja.
Ini nanti refleksi ini nanti setelah proses ya. Kemudian melaporkan hasil kegiatan dan tindakan hasilnya. Nanti Bapak Ibu akan melakukan ini di topik pelatihan PMM dengan siswa budaya positif. Jadi sekarang sudah saya berikan gambaran dan besok ini ada pemodelan untuk bagaimana melaksanakan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, dukungan, nah ini sudah ya, kita baik saja. Dukungan dari kepala sekolah, semua guru, ini saya sudah memberikan sinyal bahwa Bapak Ibu menjadi role model yang memberikan teladan penerapan budaya positif. Nah, sebaiknya dimulai dari alur mereka, mulai dari diri. Kemudian orang tua, wali murid dalam keberlanjutan pelaksanaan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat juga menjadi teladan. Nah, setelah kita sepakati di sekolah, maka orang tua ini kita kalau dapat kita undang ya, undang mereka, buatkan juga mereka bahwa ini yang sudah terjadi kesepakatan di sekolah. Ya, biar mereka tidak kaget orang tua. Jadi, kan kalau siswa cuma apa orang kan cuma apa orang saja ya, orang tua siswa. Kan gitu ya. Berikan informasi kepada orang tua bahwa anak-anak mereka sudah dibuatkan kesepakatan. Ya? Jadi ketika apa yang terjadi di sekolah, jangan sampai yang kita biasakan baik di sekolah, tiba di rumah jadi buruk lagi. Karena di sana tidak ada yang mengawasi. Gitu. Jadi orang tua yang sebelumnya tidak tahu, kita undang mereka memberitahukan bahwa inilah yang terjadi di sekolah. Nah, bagus ini materi guru penggerak ini sangat luar biasa sebetulnya. Biar kita tidak stres ya memikirkan siswa ini, bagaimana ini siswa tidak suka belajar. Nah, ini di kelas 1 juga kayak saya rasa agak sulit ya. Bagaimana siswa kelas 1 membuat kesepakatan? Pasti mereka akan jawab apa yang Arya suka, apa yang sama lagi anak-anak di sekolah, apa yang tidak boleh mereka di kelas, itu pasti mereka sudah ada imajinasi mereka ke situ, imajinasi. Nah, harapan dukungan yang dibutuhkan, kemudian murid yang berkolaborasi dengan murid dalam, nah jadi ini murid antara murid dalam membuat keyakinan kelas konsisten dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi kita amati perkembangan mereka, mungkin setiap minggu kita buatkan evaluasi. Ini mudah sebetulnya, mudah. Nah ini kalau misalnya mengajarnya biar cuma asal, tapi kalau kita butuh komitmen dengan mereka, maka biar sedikit yang kita berikan. Daripada yang kita berikan banyak tidak ada yang masuk, nanti sedikit tapi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian yang berikut, dukungan lingkungan sekolah yang mendukung terlaksana budaya positif dengan terciptanya suasana yang menyenangkan. Mungkin di sini tinggal kita poles lagi suasana yang menyenangkan bagaimana. Nah sekarang untuk penerapan secara umum ini kita mulai dari diri kita ya. Saya akan membuat kesepakatan dengan Bapak Ibu setiap pelaksanaan piket budaya positif akan apa yang akan dilakukan ya. Ini kita akan mulai mungkin di awal semester 2 ya. Jadi kita bebaskan dulu. Jadi begitu ya. Kita buatkan dulu ancang-ancangnya untuk persiapan di semester 2 nanti. Intinya Bapak Ibu nanti akan membuat strategi bagaimana memulai disiplin positif dari luar sekolah yang saat ini sudah dimulai dari dalam sekolah, dari dalam kelas. Jadi untuk bulan ini, bulan apa? Oktober, November, Desember, Bapak Ibu nanti akan melakukan dulu dari dalam kelas. Poles dulu itu dari dalam kelas.
Setelah jadi, mulai di semester 2 kita akan terapkan budaya positif di lingkungan semua untuk semua ya. Oke, yang berikut. Nah, sudah selesai. Oke, terima kasih untuk materinya. Kemudian sedikit tambahan dari materi. Bagaimana proses pembelajaran pada saat di zaman kolonial. Kita ini didikan dari guru-guru yang berada pada zaman masih bawaan dari kolonial. Tapi saat ini kita bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Tetapi saat ini murid sudah lebih pintar dari guru. Contoh, mereka bermain game tanpa kita latih, mereka bisa ya. Bahkan kita tanya, itu game bagaimana caranya main ya. Ini sudah terbalik. Maka bagaimana mengenalkan zaman mereka dengan yang hari ini? Memang guru-guru yang tahu seperti ini ya. Nah, pada zaman dulu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya dan untuk kepentingan Belanda. Itu dulu ini ya. Nah, sekarang pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tinggi. Ini harapan yang saat ini, pendidikan paradigma baru. Yang dulunya kita hanya diajarkan menulis, saya juga begitu. Diajarkan dulu hanya menulis, membaca, berhitung. Jadi hanya itu yang saya tahu. Dan itu yang jadi dasar kita. Tapi saat ini siswa jangankan menulis, membaca tidak tahu, apalagi berhitung. Ya, ini yang bagaimana kita memoles ini ya. Nah, jadi tinggal dari Bapak Ibu yang memikirkan ini, ya, diutamakan kita buat komitmen dulu, komitmen. Target apa yang kita capai pada saat tahun ajaran ini, misalnya di semester 1, ya semester apa yang capaian apa yang akan kita harapkan di situ. Yang berikut, pendidikan paradigma baru. Ini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini ya, pembelajaran paradigma baru ini yang kita ikuti apa yang menjadi dasar dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini, bagaimana kita memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Bukan yang berpusat pada murid-murid yang batulis, guru yang mahir, tidak begitu, bukan begitu. Usahakan yang berpusat pada murid itu guru yang memberikan fasilitas, memfasilitasi. Ini backend, sesuai kau punya kemauan, sesuai kau punya minat. Jadi kalau misalnya kita mengajar, ada yang menghasilkan tulisan, ada yang cuma rekaman, tugasnya terima. Itulah yang pusatnya itu begitu ya. Ibu, saya mau bikin rekaman boleh dari tugas yang ibu berikan? Boleh, silakan. Ya, saya lihat untuk kelas 6 itu sudah mulai ada peningkatan pembelajaran yang berpihak pada murid, berbasis proyek lagi ya. Ada beberapa proyek yang sudah dilakukan dan itu saya belum evaluasi, saya belum lihat secara sempurna, tapi hanya sepintas bahwa ekor mata yang tidak besar. Jadi itu ya, pembelajaran yang berpihak pada murid bukan berarti murid yang segalanya, tidak. Kita fasilitasi mereka. Kemudian jika ada yang hobinya menggambar, misalnya kita berikan tugas, salah satu tugas, jadi nanti di setiap siswa itu ada beberapa kategori yang akan kita kumpul tugas mereka. Ada yang hanya gambar, ada mungkin yang hanya buat karangan bebas, ada mungkin yang hanya buat rekaman dalam bentuk audio atau video, boleh ya. Dan itu kita arsipkan sebagai dokumen kita. Maka itulah yang disebut dengan proyek ya.
pengembangan proyek profil pelajar Pancasila itu sudah di situ. Jadi ada proyek kita. Jadi untuk P5 yang proyek pelajar Pancasila itu yang di modul 6 di PMM, topik 6 PMM, itu yang kita ambil seperti itu ya. Dan itu aksi nyata kita, aksi nyata. Nah ini ada isu bahwa untuk guru sertifikasi yang tidak lulus di topik 6 itu akan dihentikan tunjangan. Isu. Nah ini profil pelajar Pancasila ya. Ada 6. Tadi ini ya, beriman dan bertakwa, kemudian berpendidikan global, gotong royong, kreatif, kooperatif, kesamaan. Ini nanti memilih satu saja di setiap kelas. Nanti di setiap kelas kalau misalnya 6 kelas ambil satu-satu, berarti sekolah ini sudah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sudah sempurna ya. Apalagi siswa bosan ini. Bayangkan Bapak Ibu, dia mengajar siswanya banyak. Pasti mereka mampu. Itu CGP saya yang mengajar saat ini. Siswanya 56, satu kelas. 56, saya bilang cuma itu tidak sesuai jumlah yang ada di sekolah, satu sekolah saya dengan guru 9 orang. Jadi begitu ya. Nah ini disiplin positif ya. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang saya jelaskan tadi, membuat kesepakatan itu akan memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi berupa hadiah itu ekstrinsik, hukuman juga ekstrinsik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menjadi orang yang penghukum, karena di dalam dasar posisi kontrol guru itu ada 5. Bagaimana Bapak Ibu jadi penghukum, bagaimana Bapak Ibu jadi teman, bagaimana jadi manajer, ya, dengan peserta didik. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu harus tanamkan dalam diri, bagaimana Bapak Ibu bisa menempatkan diri pada 5 posisi kontrol guru. Tidak ada pemarah itu. Posisi kontrol pemarah, membuat merasa bersalah. Nah itu selalu mana bikin. Nah itu tidak bisa. Ada di file berikutnya. Nah itu kita nanti bagaimana meminimalisir itu, ada segitiga restitusi yang akan kita buat untuk menangani ini tahu. Jadi kalau belum ikut guru penggerak ini, memang pola pikir kita masih pola Soekarno, pola Jokowi lah yang berikut. Tertentu semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita yang kita lakukan. Nah, ini berupaya ya. Apa yang kita lakukan yang baik itu adalah usaha kita yang terbaik, kita dapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Mau mengajar sakit hati atau mau mengajar senang hati, tujuan kita. Semua dilakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini yang kita harus pahami. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia ini ya, bertahan hidup. Ya. Kalau tidak digaji kan tidak boleh hidup, gitu kan? Penguasaan ini harus kita kuasai, diri kita harus kita kuasai. Jangan dulu kita menguasai diri orang lain, kita kuasai dulu diri kita. Yang berikut, kesenangan, ini kebutuhan kita ya. Bagaimana kita memiliki kendaraan, bagaimana kita memiliki tempat tinggal, minimal kita bagaimana punya kehidupan yang layak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita, bukan keinginan kita, kebutuhan kita. Keinginan itu sudah lain cerita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini saling menyayangi, ya. Bagaimana saling menerima pendapat, saling menghargai, saling memberi masukan. Ini juga yang
menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada yang salah, ya kita luruskan, kita berikan masukan. Kalau dia sudah tidak mau, ya dorong saja. Kebebasan, nah ini juga perlu ya, kebebasan. Bagaimana Bapak Ibu bebas berekspresi. Makanya yang ada sekarang ini baru dua ini ya, nomor 2 dengan nomor 245 yang ada sekarang. Kasih sayang dan diterima, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, itu yang ada sekarang di sekolah ini. Kan dengan tujuan tertentu. Ada yang motivasinya karena hatinya jahat, kotor pikirannya, maka yang terjadi motivasi adalah suka mencuri, ya, suka merampok. Tapi kalau misalnya hatinya bersih, pikirannya jernih, maka yang timbul dia akan melakukan tujuan yang baik. Kemudian yang berikut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, ini motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Ini motivasi ekstrinsik yang saya sudah jelaskan tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu tidak membiasakan motivasi ekstrinsik. Jangan sampai terbiasa itu akan dicari. Ibu macam kalmari, ada gula-gula, ada hadiah, nah begitu. Lain cerita dengan yang membuat salah dengan hukuman, ya. Dia memang termotivasi, tapi karena ada rasa takut dalam dirinya. Itu motivasi ekstrinsik. Misalnya kita membuat tata tertib sekolah, maka tata tertib sekolah ini sudah dirubah dengan motivasi intrinsik di sekolah ini ya. Karena tidak ada lagi yang membuat mereka itu merasa takut dengan hukuman. Karena memang kita mulai dari motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada mereka. Jadi itu yang membuat mereka termotivasi, bukan karena ada hukuman dan penghargaan, hadiah. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, bersifat satu arah. Jadi hukum berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ya, ini harus kita pilih di mana kita menjadi penghukum, di mana kita jadi pembuat rasa bersalah, ya, konsekuensi itu pembuat rasa bersalah. Kemudian restitusi ini bagaimana kita menjadi teman, bagaimana kita menjadi manajer. Di situ posisi restitusi. Nah, untuk konsekuensi, hukuman berhubungan dengan kesalahan orang. Ya, ini kita menghukum orang, misalnya kesalahannya tidak berkelahi, ya, jangan sampai kita menghukum mereka dengan cara-cara yang tidak disukai oleh siswa. Kemudian terencana atau disepakati mengikuti peraturan, maka ini kembali lagi dengan kesepakatan yang tadi ya. Sudah dibuatkan aturan tetap masih juga ada kesalahan, berarti dia melanggar konsekuensi. Di sini guru yang memonitor. Restitusi ini proses dialog murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Ini yang nanti kita akan praktekkan. Bagaimana membuat keyakinan atas rasa bersalah mereka dengan segitiga restitusi. Kemudian yang berikut, posisi kontrol. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bagaimana Bapak Ibu jangan sampai menjadi penghukum. Bapak Ibu bisa menjadi teman buat siswa, bisa menjadi manajer buat siswa, bagi siswa, tapi diminimalisir seminim mungkin. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Anak-anak pakai sepatu, tidak tahu aturan di sekolah, jadi itu posisi kita, posisi kontrol kita sebagai pembuat orang rasa bersalah. Sudah tahu dia salah, ya, kita malah ngotot membuat dia bersalah.
Nah, jadi itu ya, itu diminimalisir mungkin. Kemudian menjadi pemantau ya, pemantau bagaimana Bapak Ibu mengamati situasi yang ada di dalam sesuai dengan hasil kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, ini sebagai penghukum, kemudian membuat orang rasa bersalah. Kalimat yang diungkapkan guru pada posisi ini biasanya akan membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya ataupun dapat bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Membuat orang rasa bersalah. Ini posisi yang sebagai teman Bapak Ibu. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Kenapa waktu taman toh? Yang berikut justru dengan posisi ini guru bisa melakukan kontrol agar bisa mengendalikan dan mengarahkan perilaku tindakan. Yang berikut pada posisi ini Bapak Ibu nanti akan memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya siswa akan merasa dihargai dan melakukan apa yang diperintahkan guru. Dia merasa gurunya sebagai teman di posisi teman. Ya. Taman akhir posisi. Sebagai pemantau, guru sebagai pemantau atau monitor berarti mengawasi setiap tingkah laku siswa. Kemudian guru di posisi ini akan bertindak sesuai aturan atau kesepakatan yang ada. Manajer, nah, guru sebagai posisi manajer berarti berpihak layak seorang mentor yang memberikan arahan bimbingan dukungan tindakan. Dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol. Nah, penghukum, pemberi aturan, lalu berdiri di baris lain. Teman, ayo tertib buat Bapak Ibu bangga. Kalian ini tidak apa-apa buat salah. Nah, ada siswa yang salah kan? Nah, kalau kita jadi penghukum, patuhi aturan, berdiri di baris lain. Penghukum, ya. Kalau posisi teman, nah, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Ini ulang-ulang yang kesalahan yang ulang-ulang yang terus diulangi, maka gurunya akan membuat dia merasa bersalah. Yang ketiga, jadi teman, ayolah, ini contoh kalimatnya, ayolah tertib buat Bapak Ibu bangga ya, jadi buat Bapak Ibu mereka. Nah, gitu. Kali ini tidak apa-apa buat salah. Ini bukan kebebasan. Kemudian sebagai pemantau ini bagaimana Bapak Ibu membuat kalimatnya, ini ada contohnya juga ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita, dan apa saja konsekuensi. Jadi ini memantau ya. Sisi manajer dengan lembut, apakah kamu kesalahan kamu. Beda ya. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Beda. Posisi manajer, posisi pemantau, coba kalau diamati saya ini posisinya di mana? Bapak Ibu posisinya di mana? Kan mengamati saya. Posisi saya di mana? Dan kadang-kadang nah, ini keyakinan keras yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu nanti buat seperti ini ya. Tempel di kertas atau di papan. Di papan kalau ada yang di kertas boleh juga. Nah, insyaallah nanti akan saya sediakan besok untuk eksperimen ya. Keyakinan kelas misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, ini keyakinan sekolah ini ya. Satu ini yang kurang. Nomor 2, bersikap sopan dan menghormati guru. Ini untuk siswa bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini contoh kalimat-kalimat yang dari siswa yang kita kesepakati bersama dalam kelas. Contoh, ketika mereka belajar. Tahapan dari bicara diskusi ini nanti Bapak Ibu saya akan dengan itu ya, akan nanti dari diskusi bagaimana alasan terlihat video yang secara action dan bicara diskusi. Buat video juga kan? Ada ya? Jadi itu ya, ada videonya, ada juga video saya yang kemarin saya praktekkan dengan Tinadi. Nah, itu ada 2 sesi. Ada video satunya
masalah terlambat, satunya masalah tentang tidak mengerjakan tugas apa itu. Tapi saya buat videonya ada skenario nih. Boleh dilihat di biasa nanti saya buat di YouTube selalu. Yang berikut 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan anak ya. Setiap anak pasti melakukan kesalahan. Contoh, apakah kamu sadar bahwa kamu itu bersalah? Siapa asal? Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Manusia mana yang tidak pernah melakukan? Tapi setelah ini tidak lagi kamu lakukan. Apa yang akan kamu lakukan untuk perbaiki kesalahan? Oke. Kamu yakin? Ya. Nah, kalau kamu yakin, apa yang akan kamu lakukan? Ini berapa hari yang waktu yang saya bisa gunakan untuk mengamati kamu akan memperoleh itu meyakinkan ya, nanti bisa jadi restitusi itu ada alasan. Itu meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka katakan itu sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang berikut, validasi tindakan. Kamu tahu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi validasi tadi sudah saya sampaikan semua ya. Bagaimana, apakah kamu tahu, kamu sadar kamu telah melakukan kesalahan. Meyakinkan mereka ya bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu ya. Itu mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin untuk kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin baru lingkaran restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini, dan saya mohon bantuannya untuk bisa mengisi lembar refleks ya. Nanti saya bagikan di link saja. Kesediaan Bapak Ibu, dan kita akan ketemu besok di sesi praktek bersama menjalankan keyakinan kelas. Dan mohon maaf apabila ada hal yang perlu berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.